Bali, pulau yang terkenal dengan keindahannya, budaya yang kaya dan wisata yang memikat. Namun, tak semua bagian Bali adalah surga. Ada sebuah tempat di Bali yang sangat jarang dibicarakan oleh para wisatawan, tempat yang tersembunyi jauh di dalam hutan, yang hanya dikenal oleh beberapa orang, kuburan Belanda. Cerita ini bermula dari Ardi, seorang pemuda yang bekerja sebagai peneliti sejarah. Ia adalah seorang yang tidak mudah percaya pada mitos dan cerita rakyat. Namun karena minatnya yang besar terhadap masa kolonial, ia tertarik dengan kisah-kisah yang tersebar di kalangan warga lokal tentang sebuah kuburan yang terletak di tengah hutan, tempat di mana banyak tentara Belanda yang mati pada masa penjajahan dimakamkan. Warga sekitar selalu berkata bahwa kuburan itu memiliki sejarah yang kelam, dan malam-malam tertentu ada suara-suara aneh yang terdengar dari sana, seperti bisikan suara langkah kaki, bahkan jeritan. Mereka menyebutnya sebagai kuburan terkutuk, tempat yang tidak boleh didatangi jika tidak ingin terjebak dalam kutukan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Tetapi bagi Ardi, semua itu hanyalah mitos belaka. Bermodal rasa penasaran dan semangat untuk mengungkap sejarah yang terlupakan, Ardi memutuskan untuk mencari kuburan itu. Ia mulai mengumpulkan informasi, bertanya kepada penduduk lokal, dan membaca berbagai referensi sejarah. Semua petunjuk mengarah pada satu tempat yang sangat terpencil, jauh dari keramaian wisata. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk pergi ke sana sendirian. Perjalanan menuju kuburan itu tidak mudah. Ardi harus melewati jalan setapak yang dipenuhi pepohonan rimbun, mendaki bukit dan menyeberangi sungai kecil. Hujan mulai turun, menambah kesan suram dalam perjalanan panjangnya. Semakin ia melangkah, semakin sepi dan sunyi suasana di sekitar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya alam yang seolah menyelimuti segalanya dalam keheningan yang mencekam. Ketika kabut mulai turun, Ardi mulai merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun bisa ia rasakan. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya Ardi sampai di sebuah lembah yang tersembunyi. Di sana, ia melihat sebuah kawasan kuburan yang tampaknya sudah sangat tua. Kuburan itu dipenuhi dengan batu nisan yang sebagian besar telah usang dan tertutup lumut. Beberapa nisan tidak lagi memiliki tulisan, hanya batu kosong yang menandakan bahwa mereka yang dikuburkan di sana telah terlupakan. Namun di beberapa nisan, ada nisan dengan ukiran yang cukup jelas, terutama pada kuburan yang lebih besar, yang tampaknya merupakan makam para tentara Belanda. Ardi merasa takjub sekaligus ngeri. Ia tahu bahwa tempat ini memiliki cerita yang sangat kuat. Ia berkeliling, mencoba menyentuh beberapa nisan, dan mulai memotret untuk dokumentasinya. Namun semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa ada yang mengawasinya. Sesuatu yang tidak tampak oleh matanya, tetapi terasa di dalam hati. Suasana yang semula tampak tenang, mulai terasa aneh dan mencekam. Saat ia memotret beberapa nisan, tiba-tiba angin bertiup kencang, mengibas-ngibaskan daun-daun di sekelilingnya. Ardi merasa tubuhnya semakin dingin meskipun cuaca panas. Udara di sekitar kuburan itu seolah menjadi berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat. Ardi menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang semakin tebal dan pohon-pohon yang bergoyang karena angin. Namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya, seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Hati Ardi mulai berdebar. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya hewan hutan yang sedang bergerak. Tetapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Lalu Ardi mendengar suara lain, jeritan panjang yang datang dari arah makam paling tua di ujung kuburan. Jeritan itu bukan berasal dari manusia biasa. Itu adalah suara penuh penderitaan. Suara seseorang yang sedang merintih dalam kesakitan yang tak berujung. Ardi merasa tubuhnya beku, seolah kaki-kakinya tertanam di tanah. Dalam ketakutannya, Ardi berjalan pelan menuju makam tersebut, tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang semakin memburuk. Di sana, di balik makam yang terbuat dari batu yang sudah sangat tua, ia melihat sebuah bayangan desamar, seperti sosok yang berdiri memandangnya dari balik kabut. Wajahnya rusak, tubuhnya hancur seolah ia bukan manusia lagi. Bayangan itu perlahan-lahan bergerak menuju Ardi. Hati Ardi semakin berdegup kencang, napasnya semakin berat. Sosok itu semakin dekat, dan tiba-tiba Ardi mendengar suara berbisik di telinganya.
Pergi dari sini. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Ardi mundur, tetapi kakinya terasa berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Sosok itu semakin jelas. Dan kini Ardi bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah wajah seorang tentara Belanda. Wajah yang penuh dengan luka, dengan mata yang kosong seolah tak ada harapan hidup lagi. "Kenapa kau datang?" Sosok itu bertanya. Suaranya terdengar seperti jeritan yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang hancur. "Kami terjebak di sini. Tak ada yang bisa keluar dari tempat ini." Ardi merasa ketakutan yang luar biasa. Ia berlari sekuat tenaga berusaha menjauh dari kuburan itu. Namun semakin ia berlari, semakin ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran. Kuburan itu seolah tidak memiliki ujung dan ia merasa selalu dikejar. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan-bayangan dari tentara-tentara yang telah mati, berjalan tanpa tujuan, merintih, seolah mereka ingin memberitahunya sesuatu. Setelah berlari dalam ketakutan yang tak terhingga, Ardi akhirnya keluar dari kawasan kuburan itu. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Sejak malam itu, perasaan itu tidak hilang. Hantu-hantu dari kuburan Belanda itu seolah mengikuti jejaknya, tak pernah lepas dari pikirannya. Kembali ke kota, Ardi mencoba menyelidiki lebih lanjut tentang kuburan tersebut. Ia menemukan catatan sejarah yang mencatat bahwa kuburan itu dibangun pada masa penjajahan Belanda, dan selama bertahun-tahun banyak orang yang melaporkan kejadian aneh di sana. Para tentara Belanda yang mati di Bali konon terjebak di sana. Tidak bisa menemukan kedamaian karena mereka tidak mendapat penguburan yang layak, dan banyak yang mati dengan cara yang tragis, baik karena penyakit, peperangan, ataupun perlakuan buruk dari atasan mereka. Mereka menjadi arwah yang terjebak tak bisa lepas dari dunia ini. Ardi kini sadar, kuburan itu bukan hanya tempat fisik, tetapi juga sebuah tempat terkutuk yang mengikat jiwa-jiwa yang mati di sana. Dan kini dia menjadi bagian dari kisah itu, seolah kuburan Belanda itu telah menandai dirinya, menjadikannya bagian dari rahasia kelam yang tak terungkapkan.